Masih di bagian playlist widget Flutter. Saat ini kita akan bahas tentang widget input. Untuk input di sini ada dua. Di Flutter ada text field dan text form field. Cuman untuk di bagian ini kita akan pelajari text fieldnya terlebih dahulu. Langsung aja bikin body, kemudian kita akan bikin list view seperti ini, dan children. Oke, di sini untuk widgetnya text field seperti ini, save. Dengan kita menambahkan widget text field kosong aja, ini udah ada datanya muncul. Nah, seperti itu. Biar ada space, kita kasih jarak dulu di bagian list view, padding, and all 16. Oke, defaultnya ada underscore-nya di sini. Underscore atau underline-nya lah. Bukan underscore sih, underline. Kemudian kita inputkan sesuatu di sini. Nah, terus kalau kita mau masukin, ini kan saya runningnya di desktop jadi nggak muncul, tapi kalau teman-teman runningnya di mobile atau di emulator itu bakal muncul keyboardnya, keyboard padnya. Oke, tinggal ketik langsung muncul kayak gitu. Nah, terus untuk tipe-tipe yang bisa kita inputkan di text field ada properti namanya keyboard type. Nilainya text input type. Di sini ada name, ada number, ada font. Nah, kalau teman-teman di runningnya di mobile, kalau ketika kita pilihnya number, nah nanti yang muncul di keyboardnya itu adalah angka-angka. Tapi kalau kita tanpa menyebutkan keyboard type, defaultnya adalah text seperti itu. Terus untuk ngambil datanya, kita perlu controller. Sini ada controller yang tipenya text editing controller. Kita perlu bikin dulu variabelnya final controller, atau kita bisa bikin di atas ini. Final controller input sama dengan text editing controller. Nah, terus control input ini kita masukkan ke sini. Save. Nah, sekarang dengan control input kita bisa ngambil datanya. Nah, terus gimana cara ngambil datanya? Kita perlu aksi dulu di sini. Kita akan bikin button, tapi kasih jarak dulu, size bokeh 16. Terus bawahnya kita bikin button di sini. Buttonnya misalkan kita pakai elevate button, kemudian teksnya print input. Nah, untuk menampilkan di print di sini kita coba konsolkan hasil dari inputnya. Print, kita panggil data dari input menggunakan controller input, kemudian .text. Text ini untuk ngambil data dari inputnya. Teman-teman boleh langsung di print, boleh juga dibungkus dulu pakai variable dulu, misalkan input sama dengan controller input.text, baru si variable inputnya di print. Itu boleh-boleh aja, mau di print langsung juga boleh. Save. Sekarang kita coba. Kalau kita belum input sama sekali, terus kita klik print input, di sini bakal ngeprint kosong. Kalau kita masukkan sesuatu di sini, kemudian print, maka di print seperti ini. Itu cara ngegetnya. Terus untuk styling di bagian input ada decoration. Nilainya adalah input decoration. Nah, untuk input decoration ini kita bisa atur. Misalkan untuk yang bordernya kita nggak pengen underline, misalkan kita pengen keseluruhannya dibungkus pakai border. Nah, kita bisa atur di bagian border sini. Kita bisa pakai outline input border, save. Nah, akan dibungkus menggunakan border. Untuk customisasi bordernya, di outline input border di dalamnya ada properti border radius,
Untuk ngasih radius di sini sama seperti di kontainer atau clip rag atau decoration lain-lainnya, ada radius juga. Tipenya pun sama, border radius, bisa pakai circular, only, dan sebagainya. Untuk border side ini lebih ke styling di bagian bordernya, kayak warna, ketebalannya gitu. Nilainya adalah border side. Di kontainer juga ada kayak gini, untuk color, untuk style, dan untuk width-nya. Misalkan width-nya pengen tebal, misalkan 5. Nah, jadi dia akan tebal untuk width-nya. Terus ini kan untuk ketika kita ketika inputnya tidak aktif dan ketika kita aktifkan dengan mengaktifkan kursor di input, maka ada perubahan style. Nah, itu penyimpanan stylingnya itu beda-beda, ada penempatannya masing-masing. Jadi coba teman-teman ketikin border, nanti ada error border untuk styling. Ketika terjadi error di inputnya, ada enable untuk mengaktifkan. Secara default ini udah aktif. Kemudian ada fokus yang kalau kita sedang klik di sini kursor itu adalah fokus. Kemudian ada disable, jadi nanti inputnya nggak bisa kita masukkan data. Dan fokus error border. Teman-teman bisa coba sendiri, karena tipenya sama, adalah input border. Kita mau pakai outline pun di sini outline boleh, outline atau input underline border boleh. Untuk stylenya dibedain juga boleh. Nanti tinggal pakai border side atau border radius dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan kita mau menambahkan placeholder, jadi ada contoh inputnya, misalkan ketika inputnya kosong, di dalam decoration ada hint text. Nah, hint text ini kita masukkan tipenya string, misalkan username save. Jadi sebelum kita masukkan ada placeholdernya username, tapi bukan data, itu hanya teks di belakangnya gitu. Itu kalau kita inputkan di bagian sini otomatis akan hilang placeholdernya. Kemudian untuk ngasih tanda title, di input juga ada, namanya adalah label. Untuk labelnya misalkan username. Nah, untuk posisinya beda. Kalau label itu di atas, kayak gitu. Terus kalau keadaan dari inputnya sedang tidak aktif, tidak fokus, si label itu bakal pindah posisi ke bagian hint, jadi hintnya ketutup. Kalau kita aktifkan lagi, hintnya muncul dan labelnya pindah ke atas. Itu secara default. Kalau kita mau set labelnya tetap di atas, itu ada pengaturannya lagi. Jadi ada untuk pengaturan labelnya di sini. Jadi si labelnya itu, nah di sini floating label style, floating behavior, floating ininya. Jadi kita harus set selalu di bagian atasnya gitu. Oke, terus kalau teman-teman mau menambahkan icon, misalkan ada di bagian kiri atau di kanannya kayak list style gitu, juga ada di sini, beda nama propertinya aja ya. Ada prefix disebutnya, ada prefix, teman-teman bisa masukin widget, ada prefix icon yang lebih khusus untuk icon dan lain sebagainya. Untuk styling misalkan kita pakai prefix icons person kayak gini, save, itu di bagian kiri atau leadingnya. Nah, di sebelah sini. Kalau teman-teman mau namain di sebelah kanan, nama propertinya adalah suffix icon. Kita ganti jadi suffix icon. Jadi dia akan ada di sebelah kanan. Oke, mungkin cukup sekian untuk widget kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.